Keisha Debia Rahayu dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia dengan nomor NIM 210211123 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur OJK, penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawabnya, kebijakan mengenai mikroprudensial dan makroprudensial. Juga saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam membuat akun di PT Sekuritas untuk mata kuliah Lembaga Keuangan Pasar Modal dengan dosen pengampun Bapak Mulki Sandi Yuda SE MSI. Baik, langsung saja ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan? Adalah sebuah institusi yang bertugas atas pendokumentasian, klarifikasi, penyediaan, dan pelayanan informasi di Indonesia. OJK juga ialah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Struktur OJK tersendiri terdiri dari Dewan Komisioner, Majelis Komisioner, dan jajaran direksi. Dewan Komisioner merupakan lembaga tertinggi dalam OJK yang bertugas mengambil keputusan strategis dan kebijakan pengawasan. Sementara itu, Majelis Komisioner bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengawasan. Di bawah mereka, jajaran direksi memimpin unit-unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan tanggung jawab OJK meliputi 1. Mengatur dan mengawasi lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan guna memastikan kesehatan industri keuangan. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan dan peraturan guna meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, memberikan edukasi dan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan. Tugas dan tanggung jawab OJK mencakup berbagai aspek keuangan, seperti pemeliharaan dan pelaporan data asuransi, pembelian kembali, dan dokumentasi. Selain itu, OJK juga berperan dalam menyediakan dan pelayanan informasi yang diperlukan untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Tugas utama OJK melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Tujuan utama OJK sebagai bidang pengawasan sektor pasar modal, OJK juga bertugas untuk memelihara sistem peraturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan. Terus ada lagi tugas utama OJK berdasarkan Undang-Undang. Tugas utama OJK berdasarkan Undang-Undang Pasal 6, tugas utama OJK adalah melakukan peraturan dan pengawasan. 1. Kegiatan jasa keuangan direktur perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan bagian dalam sektor jasa keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Wewenang OJK. Di dalam pasal 7 khusus terkait peraturan dan pengawasan sektor perbankan. Di pasal 8 ada terkait pengawasan di sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di dalam pasal 9 terkait pengawasan di sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa OJK merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen, bukan merupakan suatu bagian dari lembaga negara lainnya maupun otoritas keuangan lainnya. Perbedaan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial. Makroprudensial, bahwa pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Makroprudensial melakukan pengawasan dalam
lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu, namun dilakukan secara agresif. Di samping itu, pengawasan makroprudensial tidak mengawasi jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara sit-in sementara, melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi maupun variabel moneter. Mikroprudensial. Pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu jasa keuangan, termasuk konglomerasi. Pada setiap individu, negara, lembaga jasa keuangan atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran penting bagi setiap lembaga jasa keuangan, harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan adalah untuk menjaga kesehatan keuangan masing-masing, agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang konsisten. Konsep makroprudensial, focus of the forest, not just the tree. Mikroprudensial fokus pada kesehatan individu lembaga keuangan. Makroprudensial fokus pada upaya menjaga sistem keuangan secara keseluruhan, bukan individu lembaga keuangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri video ini, kita simak terlebih dahulu cara daftar akun di aplikasi Ajaib Kripto. Terima kasih.